silakan masuk. Ya. Oh ya, silakan duduk dulu Mas. Iya. Ya, silakan duduk dulu. Oke. Ini. Dari mana Mas tadi? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Oh, pulang sekolah ya, Iya, masuk ke sini. Iya. Oke, baik. Sekolah di mana? Saya sekolah di SMA 9. SMA 9. Iya. Malang. Iya. Oh, Malang. Kelas berapa sekarang? Saya kelas 12. Kelas 12. Iya. Oh, lagi kuliah ya? Iya. Waduh, oke. Di SMA 9 Malang itu ada Bu Sri. Iya, betul. Guru PKN ya? Iya. Oh, beliau masih mengajar ya? Iya. Oh, kebetulan saya juga dari alumni sana SMA Oh, Malang alumni. di angkatan 2017 ya. Oh, 2017. Iya, seperti itu. Nah, tadi belajar apa Mas di sekolah? Saya belajar itu tadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama geografi. Oh, geografi. Iya. Oh, anak IPS. Iya, karena kurikulum sekarang ini sudah terpecah jadi Iya. mata pelajaran beda-beda. Oh, gitu ya. Iya. Oke, baik. Kesibukannya selain sekolah ngapain nih Mas? Apakah ada les-les yang intens? Karena kan udah kelas 12 ya, mau menuju ke perkuliahan atau mau kemana nanti? Ada les, saya les itu setiap hari Selasa sama Jumat. Saya les itu buat persiapan TKA, Iya. persiapan UTBK. Oh iya. Karena mungkin ini kan sudah kelas 12, Iya. beberapa bulan lagi sudah lulus lah. Iya. Iya. Jadi ikut les ya seperti Iya. yang Selasa sama Jumat. Iya, soalnya Karena mau kemana setelah lulus kuliah atau inginnya kuliah. kuliah Di UM atau enggak di UB, pokoknya sekitaran Malang. Oh, aja. sekitar Malang, Iya. ini Malang seperti itu ya, Iya. karena lebih dekat seperti Iya, itu ya. lebih dekat. Oke, baik. Oh iya. Tadi kita sebelum sempat kenalan ya. Iya. Oke, baik, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya, dimulai dari Bapak. Perkenalkan, Bapak namanya Pak Fatan Aflaw Akmal. Masnya bisa panggil saya Pak Fatan. Kalau Masnya? Nama saya Daril Aulasi Yatno, bisa dipanggil Daril. Oh, Daril. Oke, Mas Daril ya? Iya. Oke, dari SMAN 9 Malang. Oke, Mas Daril. Tadi sebelum Masnya datang ke sini ada kendala nggak? Ada, Mas. Ada. Karena hujan yang cukup deras, Iya. Mas, ya. Jadi mungkin ada banjir di mana-mana, terus jalanan macet, Iya. terus ada pokoknya banyak lah faktor cuaca ini. Iya. Iya. Jadi hujan juga ya, deras Iya. juga ya, banjir juga. Banjir Di mana, Mas? Banjir di Suhat, Oh, di Suhat. patung pesawat itu Ah. Mas, dekat sekolah saya, terus di Sudimoro itu Iya. banjir. Tapi di sana sering macet sama banjir juga ya, kalau Iya. hujan ya. Tapi Masnya aman-aman aja, nggak basah, nggak apa? Agak basah. Agak basah. Aman. Oke, baik. Oke, Mas Daril. Jadi sebelum datang ke sini ada beberapa kendala ya, seperti itu ya. Sebelum kita lanjut pada sesi konseling hari ini, apakah dari kenyamanan duduk Mas Daril ataupun suhu cuaca dari ruangan Bapak sudah nyaman atau bagaimana? Sudah nyaman, Mas. Sudah nyaman ya? Iya. Apakah Mas Daril sudah siap? Siap. Oke, karena Mas Daril sudah siap untuk melakukan sesi konseling hari ini, Bapak akan menjelaskan alur dari sesi konseling hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling individu, yang mana hanya ada Bapak sebagai konselor dan Mas Daril sebagai konseli, seperti itu ya, yang akan melakukan sesi konseling individu. Nah, nantinya konseling ini akan berjalan selama 45 menit. Apakah dapat disepakati Mas Daril? Bisa, Mas. Oke, aman ya? Iya, aman. Oke, baik, 45 menit sudah aman ya. Oke, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan juga selain durasi dan juga asas-asas dalam sesi konseling hari ini. Jadi asas yang pertama ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Mas Daril datang ke Bapak, ke ruangan Bapak hari ini bukan karena ada dorongan orang lain, paksaan orang lain, ataupun hal-hal yang memaksakan Mas Daril datang ke sini dari orang lain. Jadi Mas Daril itu datang ke Bapak secara sukarela, seperti itu ya? Iya. Apakah Mas Daril secara sukarela datang ke Bapak? Iya, Mas. Pastinya secara sukarela. Secara sukarela ya? Oke, baik Mas Daril.
Kemudian yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi Mas Daryl di sini boleh menceritakan semua permasalahannya, keluh kesahnya, hal-hal yang kurang mengenakan dalam diri Mas Daryl sehingga menghambat jalannya hari-hari Mas Daryl sampai sekarang seperti Mas Daryl. Jadi Mas Daryl perlu aktif untuk menyampaikan permasalahannya walaupun itu memalukan, menjengkelkan, tidak perlu diucapkan ataupun mengejutkan. Tidak apa-apa Mas Daryl. Mas Daryl tidak perlu khawatir, tidak perlu takut mengungkapkannya seperti itu ya. Oke, baik Mas Daryl. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari itu udah Aman ya? Ya, aman. Oke, baik. Yang ketiga ada yang namanya asas kerahasiaan Mas Daryl. Jadi Mas Daryl tidak perlu khawatir apa yang disampaikan Mas Daryl di sini tidak akan Bapak sebarkan permasalahannya. Jadi apa yang disampaikan Mas Daryl hanya ada di forum ini. Yang tahu hanya Bapak dan juga Mas Daryl seperti itu ya. Apakah dapat dipahami Mas Daryl? Bisa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari itu saya mau tekankan asas kerahasiaan ini. Iya. Oke. Karena mungkin orang yang datang ke konseling ini mungkin tidak mau orang lain itu tahu Iya. permasalahan kita. Iya. Ya. Oke, baik Mas Daryl, tidak apa Mas Daryl, karena Bapak janji Bapak akan selalu menjunjung tinggi asas kerahasiaan pada sesi konseling hari ini. Jadi Mas Daryl tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa permasalahan Mas Daryl akan tersebar seperti itu ya. Jadi Mas Daryl bisa secara terbuka menyampaikan permasalahannya seperti itu ya. Apakah dapat dipahami Mas Daryl? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, sampaikan lagi? Mungkin itu. Sudah cukup Ya. Oke Mas Daryl. Nah, kemudian pada sesi konseling nantinya sembari berjalan Bapak akan mencatat beberapa hal penting pada sesi konseling hari ini. Apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh ya, aman ya? Ya. Oke, baik, aman. Mungkin dari Mas Daryl-nya apakah ada kesepakatan lain dari sesi konseling hari ini? Mungkin itu aja. Itu aja aman ya? Aman. Oke, baik. Juga Mas Daryl ini untuk handphone mungkin bisa dimatikan ya, ringnya atau apanya agar kita bisa lebih fokus pada sesi konseling hari ini, gitu ya. Oke, baik. Apakah yang bisa sampaikan lagi? Mungkin itu aja. Ya. Aman ya? Aman. Oke, sudah dapat dipahami ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, apakah Mas Daryl sudah siap atau perlu butuh waktu nih kayak mengatur nafas ataupun memperenakan tempat duduknya? Atau sudah nyaman? Sudah. Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, karena Mas Daryl sudah siap, kita melanjutkan ya sesi konseling hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Mas Daryl bisa secara terbuka ya untuk menyampaikan permasalahannya. Tujuannya agar kita hari ini bisa menemukan akar dari permasalahan Mas Daryl sehingga Mas Daryl menjalani hari-harinya seperti ini dan mengganggu jalannya hari-hari Mas Daryl seperti itu ya. Dan juga harapannya setelah keluar dari sesi konseling hari ini, Mas Daryl bisa menemukan solusi dan juga Mas Daryl bisa menjalankan hari-harinya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya tentu ya. Mungkin dari Mas Daryl sendiri harapannya apa sih setelah sesi hari ini? Harapan saya pasti ada jalan keluar dari Iya. permasalahan ini. Terus ada misalnya masukan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk saya gitu. Ya, oke, baik. Oke Mas Daryl, jadi di sini hanya akan membimbing jalannya proses konseling dari permasalahan Mas Daryl, yang mana nantinya Mas Daryl akan menemukan solusi sendiri dari permasalahan Mas Daryl seperti itu ya. Oke, baik. Apakah dapat dipahami Mas Daryl? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, baik. Apakah sudah siap untuk melanjutkan? Siap. Oke, kalau sudah siap. Nah, tadi kan Mas Daryl sudah menyampaikan ya secara sukarela datang ke sini, dan pastinya Mas Daryl datang ke sini bukan karena tidak ada apa-apa. Pasti ada apa-apa yang mengganggu dalam diri Mas Daryl sehingga Mas Daryl memutuskan untuk datang ke Bapak mendapat sesi konseling seperti itu ya. Oke Mas Daryl, Bapak ingin tahu lebih dalam lagi apa yang terjadi dalam diri Mas Daryl, permasalahan apa yang dialami Mas Daryl pada saat ini secara garis besar gitu. Mungkin saya itu orang yang introvert ya. Introvert. Ya, karena untuk orang yang saya baru kenal mungkin saya tidak bisa lebih terbuka ke orang itu karena apa ya, karena saya tidak ingin image saya itu jelek di mata orang lain atau first impression saya di orang lain itu jelek gitu ya.
Oke, baik. Jadi permasalahan Mas Beril hari ini adalah Mas Beril merasa introvert, tidak percaya diri ketika bergaul dengan orang baru. Takutnya orang baru itu memikirkan hal-hal yang buruk dari diri Mas Beril, dan juga Mas Berilnya menjaga image agar tidak dinilai buruk dari orang lain, seperti itu ya. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Iya. Oke, baik Mas Beril. Tadi Mas Beril tidak bisa terbuka kepada orang lain. Maksud terbuka itu seperti apa Mas Beril? Terbuka pada orang lain itu Ya. misalnya saya orang yang saya baru kenal gitu Mas. Jadi mungkin yang kayak saya ditanyain apa gitu, saya mungkin merasa kayak malu gitu atau tidak percaya diri. Ya. Nah, makanya saya cenderung kalau berkenalan dengan orang yang baru itu saya lebih lebih pendiam, lebih kayak tidak mengeluarkan sifat asli saya karena saya mungkin malu gitu ya. Jadi yang dimaksud gak bisa terbuka menurut Mas Beril adalah Mas Beril malu seperti itu ya, dan juga lebih memilih diam ketika bertemu dengan orang baru seperti itu ya. Oke, baik Mas Beril. Kemudian Mas Beril takut image Mas Beril itu jelek. Maksudnya seperti apa Mas Beril? Pasti orang berbeda-beda ya Iya. memandang kita. Jadi saya berusaha untuk bagaimana saya pada orang lain itu, image saya pada orang lain itu bagus gitu. Iya. Jadi saya berusaha mempertahankan itu dengan cara saya tidak aneh-aneh atau tidak bersifat yang mungkin aneh di mata mereka gitu. Iya. Jadi Mas Beril ini memiliki sifat introvert, tidak bisa terbuka dengan orang baru, dan lebih memilih diam ketika bertemu dengan orang baru, menyebabkan Mas Beril selalu menjaga image-nya agar tidak dipikir oleh aneh-aneh dari orang lain seperti itu ya. Oke, baik Mas Beril. Nah, jadi Mas Beril menyampaikan malu dan juga diam di sini. Nah, maksudnya malu kenapa Mas Beril? Karena malu itu jadi kayak saya itu untuk sekedar menanyakan tugas, menanyakan siapa namamu, menanyakan kayak sekedar hanya menatap orangnya langsung itu susah gitu ya. Jadi malu yang dimaksud Mas Beril adalah ketika Mas Beril ingin menanyakan sesuatu, contohnya seperti tugas, menyampaikan pendapat kepada orang baru seperti itu, seperti nama, seperti itu ya. Oke, baik Mas Beril. Kemudian takut dinilai aneh-aneh sama orang lain. Maksudnya aneh-aneh seperti apa Mas Beril? Karena tanpa kita sadari mungkin kita berkenalan dengan orang, kita nggak sadar itu bikin orang lain kayak ada sifat aneh yang keluar dari kita, pasti ada kan. Karena saya itu nggak mau seperti itu gitu kan. Jadi saya ya kalau berkenalan dengan orang baru ya secukupnya aja gitu. Mungkin kalau orangnya mau mengenal saya lebih dalam lagi, mungkin saya bisa, karena itu tergantung orangnya juga ya. Kalau orangnya memang benar-benar mau mengenal saya lebih dalam itu mungkin dari orangnya langsung. Kalau saya sendiri yang mau mengenal orangnya lebih dalam lagi, saya itu yang sulit. Ya. Jadi maksud yang aneh-aneh adalah sifat dari Mas Beril, takutnya dinilai oleh orang lain itu aneh seperti itu ya. Dan juga Mas Beril lebih cenderung ketika orang lain yang mengajak berkenalan dengan Mas Beril daripada Mas Beril berkenalan dengan orang lain seperti itu ya, karena Mas Beril malu, dia takut image-nya jelek, dan juga takut dinilai aneh oleh orang lain ketika menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun hal-hal lain seperti itu ya. Nah, apakah menyampaikan pendapat ini, rasa malu ini, hal-hal aneh ini hanya kepada orang baru saja Mas Beril? Iya, pada orang baru saja, karena saya dengan orang yang sudah lama mengenal saya, yang sudah dari dulu mengenal saya, mungkin berbanding terbalik sama yang dia awal kenal sama saya. Pasti itu berbanding terbalik, karena saya kalau sudah bisa
nyaman berkenalan sama mereka, bisa 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 nyaman itu saya mungkin bisa menceritakan masalah-masalah saya yang saya rasakan gitu. Jadi mungkin orang-orang lama itu yang tahu juga permasalahan saya atau yang saya rasakan apa pada saat itu gitu. Oke, baik Mas Daryl. Jadi Mas Daryl hanya bersikap malu, diam itu hanya kepada orang baru sebenarnya, bukan kepada orang yang sudah dikenal lebih lama. Karena ketika kenal sama orang yang sudah lama kenal, Mas Daryl secara terbuka bisa menyampaikan pendapatnya, menanyakan sesuatunya, dan juga bisa menunjukkan sifat aslinya seperti itu ya, dibandingkan dengan orang baru yang selalu menutupi diri Mas Daryl sesungguhnya seperti itu ya. Oke, baik Mas Daryl. Nah, dari apa yang disampaikan Mas Daryl tadi, kan sempat diam, tidak mau berkenalan dengan orang baru. Apakah Mas Daryl sudah pernah mencoba untuk menanyakan sesuatunya kayak namanya atau menanyakan tugas-tugas ataupun hal lain kepada orang baru? Apa pernah Mas Daryl? Mungkin kalau menanyakan sesuatu yang saya langsung itu mungkin pernah, tapi setelah saya menanyakan hal tersebut mungkin saya kayak terasa kurang pede, kayak terasa deg-degan apakah orang ini mau berkenalan sama saya, mau mengenal saya, mau ngomong sama saya, saya ngomong sama saya gitu. Jadi sudah pernah ya, tapi belum secara leluasa untuk menyampaikannya ya. Iya. Nah, apa yang dirasakan Mas Daryl ketika melakukan seperti itu? Yang saya rasakan ya kayak pastinya gugup, terus kayak saya rasakan itu kayak ngomong itu berusaha untuk secukupnya aja, mungkin intinya saja gitu. Jadi saya kalau ngobrol apa menanyakan hal yang misalnya menanyakan tugas itu ya mungkin langsung ke intinya aja, dan langsung kayak pergi menghilang, karena bukan menghilang dalam arti saya nggak mau berkenalan, karena ya malu gitu. Iya. Jadi perasaan Mas Daryl waktu itu adalah gugup ketika menanyakan tugas, menanyakan hal lain, dan setelah itu langsung pergi dan menanyakan secukupnya aja tanpa menanyakan secara lebih dalam lagi seperti itu ya. Oke, Mas Daryl, rasa gugup itu ditimbulkan karena adanya orang baru yang mana Mas Daryl memilih diam karena Mas Daryl takut dinilai jelek oleh orang baru seperti itu ya. Oke, baik Mas Daryl. Dari apa yang disampaikan Mas Daryl, perasaan apa lagi yang timbul ketika Mas Daryl melakukan seperti itu? Perasaan mungkin apa ya, mungkin takutnya kayak salah tingkah atau salah perkataan yang kita tidak sadari itu bisa membuat image kita jelek di mata orang itu sendiri. Jadinya saya berusaha untuk ya secukupnya itu aja, saya menelaah memikirkan kata-kata saya yang matang untuk menanyakan hal tersebut gitu. Oke, baik Mas Daryl. Jadi selain gugup ada yang namanya takut salah tingkah di depan orang lain seperti itu ya, apalagi orang baru seperti itu ya. Oke Mas Daryl, apakah rasa introvert ini gak bisa terbuka, takut image-nya jelek, malu, diam kepada orang baru, apakah sampai sekarang Mas Daryl masih merasakannya? Masih merasakannya seperti itu ya? Iya. Karena saya itu dari dulu memang aslinya saya itu suka sendirian, kemana-mana sendiri. Tapi kalau saya pikir itu saya kembangkan sampai sekarang, mungkin saya nggak bisa untuk berkembang menjadi orang yang kayak bisa update segala hal, bisa apa-apa bisa. Karena saya berpikir kalau saya sendirian terus, saya pun nggak bisa mengenal bagaimana itu kebersamaan dalam hubungan pertemanan misalnya. Oke, baik Mas Daryl. Jadi Mas Daryl ini sudah berlangsung sampai sekarang ya, rasa takut dengan orang baru itu karena ditimbulkan dari dulu Mas Daryl suka sendirian seperti itu ya. Kenapa Mas Daryl memilih suka sendirian? Mungkin awal saya suka sendirian itu karena saya merasa nyaman kalau sendiri. Merasa nyaman. Iya, saya
naik motor sendiri kemana, terus saya makan sendiri, saya suka di kamar sendiri, terus saya suka kayak bermain game sendiri. Jadi Mas Daryl itu ketika sendirian merasa aman seperti ya, merasa nyaman seperti itu ya. Apakah ada faktor lain dalam diri Mas Daryl sehingga Mas Daryl lebih memilih untuk sendirian dibandingkan berkenalan dengan orang baru ataupun menanyakan suatu hal baru kepada orang yang baru? Mungkin karena juga kayak ya awalnya memang saya takutnya kan dalam diri saya kan bisa kayak fisik saya yang takut, soalnya saya dulu pernah kayak coba berkenalan terus saya dipandang sebelah mata karena saya mungkin aneh orangnya kayak gendut gitu. Oke, baik Mas Daryl. Jadi Mas Daryl itu lebih nyaman sendirian, namun dulu tuh sudah pernah mencoba berkenalan tapi takut dinilai buruk oleh temannya seperti itu, takut bilang gendut ataupun hal lain seperti Mas Daryl. Oke Mas, baik Mas Daryl, saya dapat memahami ya apa yang disampaikan Mas Daryl. Apakah ada faktor lain mungkin dari keluarga Mas Daryl ataupun teman-teman dekat Mas Daryl sehingga Mas Daryl menjadi orang yang pemalu dan lebih suka sendirian? Karena mungkin saya itu dari dulu tuh selalu diingatkan untuk tidak membuat onar terlebih dahulu. Kayak onar ini misalnya kayak membuat kegaduhan yang saya buat itu kegaduhan yang saya buat menjadi itu permasalahan yang besar. Jadi saya itu berpikir di situ, karena kalau saya berbuat yang lebih membuat kayak sesuatu yang bisa merubah hidup saya, merubah hidup orang lain, nah itu saya takut. Karena perbuatan itu yang mungkin saya bingungkan, yang mungkin saya takutkan itu bisa merubah hidup orang lain atau merubah hidup saya gitu. Oke, baik Mas Daryl. Jadi Mas Daryl pernah disampaikan diberitahu agar tidak membuat onar terlebih dahulu ataupun membuat sesuatunya menjadi kacau terlebih dahulu sih, itu ya. Sehingga Mas Daryl lebih memilih sendirian, memilih diam, dan juga takut untuk mengubah hidup seseorang ataupun nasib seseorang ataupun hal-hal dari diri Mas Daryl sendiri maupun orang lain seperti itu ya. Oke, baik Mas Daryl. Tadi Mas Daryl sempat menyampaikan disampaikan. Ini disampaikan oleh siapa Mas? Sama orang tua saya. Orang tua Mas Daryl. Iya. Jadi orang tua saya selalu bilang kayak gitu, kayak jangan membuat onar terlebih dahulu karena karena sesuatu perbuatan kecil yang saya buat gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak membuat onar terlebih dahulu atau membuat kayak sesuatu yang membuat orang kaget misalnya atau membuat orang puas itu. Nah saya takut gitu. Jadi apa yang disampaikan Mas Daryl itu disampaikan oleh orang tuanya Mas Daryl agar tidak membuat onar lebih dahulu seperti itu ya, agar tidak menjadi suatu hal yang buruk bagi Mas Daryl sendiri ataupun orang lain seperti itu ya. Dari orang tua sendiri Mas Daryl bagaimana melihat Mas Daryl? Apakah ada tuntutan lain dari orang tua Mas Daryl sehingga Mas Daryl lebih memilih sendirian dan juga menyebabkan menjadi seseorang yang introvert sampai sekarang Mas Daryl? Mungkin kalau pesannya itu ya jadinya saya mungkin karena hal itu saya terbiasa sendiri, apa-apa sendiri, terus saya menjadi orang yang mungkin penakut. Ya saya mungkin jadi orang yang kayak grogi dalam segala apapun gitu. Jadi mungkin niat orang tua saya baik untuk tidak membuat onar terlebih dahulu, karena bisa hal-hal kecil yang kita perbuat
bisa membuat itu menjadi kegaduhan gitu. Iya. Seperti itu ya. Jadi karena faktor orang tua juga sehingga menyebabkan Mas Daryl ini lebih memilih sendirian, tidak melakukan hal-hal aneh agar tidak menyebabkan sesuatu yang kaget, sesuatu yang meledak seperti itu ya. Iya. Sehingga Mas Daryl bisa membuat suasana lebih nyaman, lebih tenang daripada Mas Daryl melakukan sesuatunya seenaknya Mas Daryl seperti itu ya. Dan dari tuntutan orang tua itu Mas Daryl lebih memilih diam dan juga introvert ketika berkenalan dengan orang baru seperti itu ya. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mas Daryl? Iya, bisa. Oke baik Mas Daryl. Dari sini saya akan menyampaikan ya beberapa pola. Jadi rasa introvert tadi, rasa gak bisa terbuka pada orang tadi, rasa malu, tidak percaya diri dari diri Mas Daryl disebabkan karena adanya sampaian dari orang tua, pesan dari orang tua bahwasanya Mas Daryl tidak boleh melakukan hal-hal yang berlebihan terlebih dahulu, yang mana menyebabkan Mas Daryl itu memilih diam, memilih sendirian ketika melakukan sesuatu, yang mana sehingga itu menyebabkan Mas Daryl itu menjadi seorang introvert sampai sekarang seperti itu ya. Iya. Oke baik Mas Daryl. Dari orang tua sendiri, apakah ada tuntutan lain dari apa yang disampaikan tadi Mas Daryl sehingga Mas Daryl menjadi seperti orang yang seperti ini? Menjadi orang pesan orang tua saya itu menjadi orang yang ya seperti orang biasanya yang tidak berbuat aneh-aneh, atau jadinya itu mungkin ada faktor lain yang bisa faktor lain yang bisa membuat saya itu tidak bisa. Misal contoh, ada saya diamanahkan misalnya membuat acara. Nah itu mungkin saya kurang bisa karena saya berekspektasi atau berpikir kalau acaranya itu gagal atau menjadi orang itu menjadi kayak tidak senang atau menjadi marah sampai marah gitu. Jadi hal-hal kecil yang mungkin itu biasa buat orang-orang yang kayak membuat acara gitu atau membuat event yang besar, mengkoordinir itu semua. Nah itu yang bikin saya sampai sekarang tuh tidak bisa melakukan hal yang kayak gitu. Jadi kayak tidak bisa membuat acara gitu karena ya saya berekspektasi atau berpikir kalau itu takut itu gagal atau mungkin gagal total, tidak bisa berjalan acaranya kayak gitu. Oke, jadi selain faktor dari apa yang disampaikan orang tua tadi menyebabkan Mas Daryl ini menjadi pribadi yang selalu berpikiran negatif, memikirkan hal-hal yang belum tentu pastinya terjadi ketika Mas Daryl diamanahi sesuatu, misal seperti yang disampaikan Mas Daryl membuat acara. Mas Daryl berpikir lebih dahulu kayaknya acaranya bakal gagal, bakal rusak, bakal gak disukai sama teman-teman, sama orang-orang, sehingga Mas Daryl itu memutuskan untuk merasa gak bisa, merasa gak yakin sama diri sendiri seperti itu ya. Oke baik Mas Daryl, dari apa yang disampaikan orang tua Mas Daryl, apa perasaan Mas Daryl ketika orang tua mendengar seperti itu sehingga menyebabkan Mas Daryl menjadi pribadi yang sampai saat ini seperti itu? Mungkin dari orang tua saya memang betul seperti itu, tapi saya mungkin dari dulu juga tidak terbiasa untuk mengikuti organisasi juga. Organisasi yang bisa kayak OSIS yang membuat acara besar di sekolah, membuat event-event yang bahkan di luar sekolah. Nah, saya mungkin juga tidak terbiasa dalam berorganisasi tersebut itu. Jadi saya kalau misal berorganisasi pun saya itu menjadi orang yang pendukung bukan penggagas gitu. Iya. Oke baik. Jadi perasaan introvert tadi, malu, ditimbulkan karena adanya penyampaian orang tua agar Mas Daryl tidak melakukan sesuatunya secara berlebihan terlebih dahulu, takut membuat onar atau berlebihan. Yang mana dari situ Mas Daryl selalu memberikan hal-hal negatif, berekspektasi yang buruk kepada Mas Daryl sendiri, karena Mas Daryl berpikiran gak bisa melakukan sesuatunya, takut gagal, takut tidak sesuai, takut tidak disukai orang-orang. Itu disebabkan juga karena Mas Daryl tidak terbiasa ikut organisasi seperti OSIS, PR mungkin ya, mungkin ekstra di sekolah Mas Daryl seperti apakah bisa dikatakan seperti itu Mas Daryl? Oke Mas Daryl, sampai saat ini Mas Daryl sudah merasakan kegiatan ataupun hal-hal yang kurang mengenakan dalam diri Mas Daryl seperti introvert seperti itu ya. Capek Mas Daryl ketika harus
ketika berkenalan orang baru harus kayak aku malu, aku takut dalam diri Mas Deril, capek Mas Deril? Ya mungkin karena capek, karena kita mungkin berkenalan, misalnya saya contoh kayak berkenalan di kelas yang baru, Iya. saya baru masuk kelas. Nah, orang-orang bisa gampang mengenal dengan humor-humor yang kecil, bisa mengenalkan dirinya menjadi, mungkin itu bisa jadi akrab satu sama lain. Nah, saya berpikir itu tidak terbiasa seperti itu, jadi saya mungkin merasa itu tidak bisa bergaul yang lebih cepat daripada orang lain gitu. Jadi mungkin saya bisa tidak cepat bisa mengenal orang lain, mungkin memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke, jadi Mas Deril ini selain memilih diam, sendirian, takut, dan juga memberikan hal-hal negatif secara berlebihan, dan juga Mas Deril menyampaikan bahwasanya Mas Deril tidak bisa bergaul dengan orang baru karena ditimbulkan tuntutan orang tua tadi, pencapaian orang tua tadi, dan kurangnya pengalaman di organisasi, yang mana Mas Derilnya itu lebih menjadi seorang pendukung daripada penggagas seperti itu. Jadi Mas Deril tidak percaya diri seperti itu ya. Iya. Oke, baik Mas Deril. Jadi Mas Deril tidak bisa bergaul, takut bertemu orang baru karena ada penyampaian dari orang tua yang selalu terpikir-pikirkan sampai saat ini oleh Mas Deril seperti itu ya. Oke, baik Mas Deril. Tadi Mas Deril sudah juga menyampaikan capek karena hal ini sudah berulang kali ya dalam diri Mas Deril. Nah, Mas Deril, Bapak ingin tahu lebih dalam lagi, apakah permasalahan ini sempat terbawa mimpi dalam diri Mas Deril? Bisa diceritakan lebih dalam lagi kenapa bisa terbawa mimpi Mas Deril? Atau ada kejadian sebelumnya sehingga Mas Deril bisa terbawa mimpi permasalahan ini? Mungkin dari yang saya alami itu, jadi saya pernah kayak mungkin dibuat bercandaan sama teman-teman saya, mungkin dibuat kayak bahan ejekan. Itu mungkin saya itu bisa kepikiran sampai dalam untuk bisa bagaimana image saya itu baik di mata mereka tanpa saya menjelaskan yang lebih dalam lagi. Iya. Jadi mungkin bisa terbawa mimpi karena saya terlalu memikirkan yang berlarut-larut, bagaimana ini cara jalan keluarnya. Iya. Atau mungkin bagaimana yang bisa saya buat untuk bisa meyakinkan kalau saya itu bisa bergaul dengan mereka, saya bisa bercanda dengan mereka, bisa bermain dengan mereka. Kayak mungkin awalnya mereka tidak kenal sama saya ya. Iya. Atau gitu, mereka mengejek saya mungkin karena terlalu anaknya pendiam. Iya. Atau mungkin tidak mau bergaul dengan mereka. Oke, baik. Jadi pernah terbawa mimpi ya permasalahan Mas Deril karena dibercandain, diejek menjadi seorang pendiam, sehingga Mas Deril kepikiran buat jadi image-nya, kepikiran terlalu sampai dalam, sampai terbawa mimpi, dan juga Mas Deril mencari jalan keluarnya agar bisa berbaur dengan orang-orang sekitar Mas Deril seperti itu ya. Oke, baik Mas Deril, bisa diceritakan lebih dalam lagi mimpinya itu seperti apa Mas Deril? Ya seperti kayak saya itu berada kayak sendirian memikirkan hal tersebut, kayak saya berjalan ke sana ke sini terus memikirkan hal tersebut. Kayak saya jadinya ya mungkin tidak nyaman dengan tidur saya gitu. Oke, baik. Jadi sempat terbawa mimpi ya, yang mana mimpi itu Mas Deril hanya sendirian, yang mana Mas Deril hanya jalan sendiri ke sana ke sini sambil memikirkan apa sih jalan keluar dari permasalahan saya sendiri seperti itu ya. Oke, baik Mas Deril, dari apa yang disampaikan Mas Deril dari mimpi Mas Deril tadi, sepertinya Mas Deril ini memang memiliki kecenderungan orang yang lebih memilih sendiri, memilih diam, dan juga tidak mau berkenalan dengan orang-orang yang dirasa kurang cocok dengan Mas Deril seperti itu ya, sehingga Mas Deril itu lebih sendirian, jalan-jalan sendiri. Namun Mas Deril ada usaha untuk
bagaimana Mas Daryl bisa merubah dalam diri Mas Daryl dengan cara selalu memikirkan jalan keluarnya di dalam mimpi itu, namun tidak ada jalan keluarnya seperti Mas Daryl. Dalam mimpi itu apakah ada orang lain mungkin atau ada sesuatu dalam mimpi itu? Dalam mimpi itu mungkin saya Sendirian ya, aja. kayak sendiri memikirkan hal tersebut. Mungkin karena ya saya kurang bisa terbuka dengan orang lain gitu, saya berlarut-larut, terus saya memendam itu. Oke, baik. Jadi hanya ada Mas Daryl di sana dan juga tidak ada orang apapun. Mungkin ada suara angin kah? Ya mungkin suara angin dari saya misalnya berkeliling kemana, Iya. kayak saya naik motor kemana gitu. Oke, baik Mas Daryl. Nah, oke, baik aja saya memahami ya dari apa yang disampaikan Mas Daryl tadi terkait dengan Mas Daryl. Memang Mas Daryl ini sepertinya memiliki kecenderungan pribadi yang tidak bisa terbuka pada orang baru dan juga kurang percaya diri dalam dirinya sendiri seperti itu ya. Karena Mas Daryl lebih memilih untuk melakukan sendirinya karena merasa nyaman dengan diri sendiri seperti itu ya. Oke, baik Mas Daryl. Tadi yang saya perhatikan pada sesi konseling hari ini, Mas Daryl seringkali melakukan gerakan badan seperti ini. Apa yang dirasakan Mas Daryl ketika menyampaikan cerita itu, permasalahannya Mas Daryl? Nah itu yang saya bingung juga, kayak saya dari dulu misalnya kayak presentasi di depan kelas atau itu mungkin nggak bisa diam juga ya, dia kayak merasa itu grogi terus tidak percaya diri itu. Jadi saya kayak refleks aja. Oke, baik. Jadi gerakan seperti ini sudah berlangsung lama ya Mas Daryl ketika presentasi juga di depan kelas karena Mas Daryl grogi seperti itu ya. Dari grogi itu Mas Daryl sepertinya ditimbulkan karena adanya kurang percaya diri ketika menyampaikan sesuatunya di kelas, karena disebabkan Mas Daryl takut bertanya kepada orang baru sehingga itu terbawa sampai saat ini menjadi pribadi yang kurang percaya diri seperti Mas Daryl. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mas Daryl? Iya. Oke, baik Mas Daryl. Apakah ada yang bisa disampaikan lagi Mas Daryl? Mungkin saya berusaha untuk tidak menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang gampang grogi. Nah saya berpikir untuk saya yang lebih besar ini lebih sudah untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, saya mungkin membutuhkan kayak misalnya skill speaking saya atau skill saya untuk bergaul dengan orang lain. Untuk saya mungkin berpikir tidak bisa begini terus dalam waktu yang lama, karena di luar sana mungkin membutuhkan orang-orang yang bukan yang grogi, tapi bukan orang-orang yang aktif, yang bisa bergaul, bisa apapun yang itu. Oke, baik. Jadi Mas Daryl setelah ini ingin melatih public speaking Mas Daryl dan juga ingin menjadi pribadi yang lebih aktif, karena setelah ini Mas Daryl akan menempuh jenjang lebih tinggi yang lebih baru lagi, sehingga Mas Daryl ingin secara terbuka dapat percaya diri di depan orang-orang dan juga bisa memiliki public speaking yang bagus agar Mas Daryl tidak menjadi pribadi yang introvert seperti Mas Daryl. Oke Mas Daryl, saya apresiasi ya atas usaha Mas Daryl ketika akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi sebelum Mas Daryl. Oke Mas Daryl, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi. Nantinya Mas Daryl bisa mengatakan iya ataupun tidak jika tidak sesuai dari apa yang saya sampaikan seperti ya. Jika sesuai dengan apa yang saya sampaikan, Mas Daryl bisa bilang iya, dan kalau jika tidak sesuai bilang tidak, lalu dijelaskan kembali seperti itu ya. Apakah dapat dipahami Mas Daryl? Iya. Oke, baik Mas Daryl. Jadi tadi Mas Daryl menjadi pribadi yang introvert karena ditimbulkan adanya tuntutan orang tua yang menyampaikan bahwasanya Mas Daryl tidak boleh melakukan sesuatunya terlebih dahulu seperti Mas Daryl. Apakah seperti itu? Iya. Oke, baik Mas Daryl. Dari tuntutan orang tua ini sehingga Mas Daryl memiliki ekspektasi ataupun perasaan negatif yang berlebihan, takut gagal, takut tidak sesuai, sehingga tidak disenangi orang-orang seperti itu. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mas Daryl? Iya. Oke, baik Mas Daryl. Dari hal ini juga perasaan negatif ini juga Mas Daryl cenderung grogi ketika presentasi di depan kelas seperti Mas Daryl ya. Iya.
Oke baik Mas Deril, apakah bisa dikatakan seperti itu Mas Ya, Deril? bisa. Apakah sudah selesai semua Mas Deril? Ya. Oke baik Mas Deril. Selanjutnya, tadi Mas Deril sudah menyampaikan ya semua cerita Mas Deril, permasalahan-permasalahan Mas Deril, yang mana hari ini permasalahan Mas Deril, kata Mas Deril ini ditimbulkan karena adanya pengalaman masa lalu itu, yang mana Mas Deril lebih cenderung sendirian di masa lalu sehingga sampai terbawa sampai sekarang seperti Mas Deril. Nah, dari apa yang disampaikan Mas Deril, permasalahan Mas Deril, solusi apa yang bisa dilakukan Mas Deril agar mengurangi rasa introvert ini? Mungkin saya lebih memberanikan diri untuk mengenal berkenalan dengan orang lain tanpa memikirkan hal yang belum terjadi. Iya. Ya, jadi saya mungkin bisa mengenal orang itu dengan tidak grogi, dengan saya bisa mengeluarkan humor saya yang bisa buat mengenal orang lain, atau sesuatu yang bisa nyaman buat orang lain. Oke, jadi solusi yang disampaikan Mas Deril adalah memberanikan diri tanpa memikirkan hal-hal yang berlebih dalam diri Mas Deril seperti menunjukkan humor yang asli dalam diri Mas Deril agar orang-orang bisa secara terbuka berkenalan dengan Mas Deril, dan juga Mas Deril lebih enjoy ya ketika berkenalan dengan orang baru seperti ya. Oke baik Mas Deril, ada solusi lain dari Mas Deril yang bisa diterapkan dalam jangka pendek ini? Saya kan sudah SMA ya. Jadi saya mungkin mencoba untuk mengikuti organisasi-organisasi yang mungkin ada di sekolah, mungkin yang ada di luar sekolah. Saya berusaha untuk ikut andil dalam organisasi-organisasi itu. Jadi saya berusaha untuk mengenal bagaimana organisasi ini bekerja, bagaimana organisasi ini membuat acara, membuat sesuatu yang event besar. Nah, saya mungkin mau mengenal hal itu yang untuk skill saya di masa depan. Okay. Selain solusi dari yang disampaikan Mas Deril, selain memberanikan diri tanpa berpikiran negatif, Mas Deril juga ingin ikut organisasi mau di dalam sekolah maupun di luar sekolah agar mengembangkan skill-skill yang ada dalam diri Mas Deril sehingga bisa berguna di jenjang selanjutnya seperti Mas Deril ya, seperti public speaking, seperti berkenalan dengan orang baru, ataupun cara bergaul seperti Mas Deril. Apakah bisa dikatakan seperti Mas Deril? Nah, tadi Mas Deril kan sudah menemukan ya solusi dari permasalahan Mas Deril sendiri. Dari dua solusi ini, apa yang bisa dilakukan Mas Deril dalam jangka waktu dekat agar Mas Deril bisa lebih enak menjalani hari-harinya? Mungkin ya tidak berpikir hal-hal yang belum terjadi, tidak berpikir hal-hal yang aneh, memikirkan apa yang orang lain lihat buat kita atau yang perbuat buat kita. Jadi saya spekulasi ya, saya enjoy aja untuk mengenal orang lain atau mengenal hal-hal yang saya belum pernah kenal juga. Oke, baik. Jadi solusi yang dipilih Mas Deril untuk jangka waktu dekat adalah tidak memikirkan hal-hal yang buruk ataupun perasaan-perasaan negatif terlebih dahulu, dan juga bisa dengan lebih enjoy ketika bertemu dengan orang baru ataupun berkenal dengan orang baru ataupun bergaul dengan teman-teman yang sudah lama dikenal maupun dengan teman orang baru seperti itu ya. Oke baik Mas Deril, enjoy yang seperti apa Mas Deril? Bisa diceritakan lebih lanjut? Enjoy itu mungkin saya kayak mungkin yang saya bisa lakukan itu kayak ya sebuah kesalahan atau sebuah cemoohan itu saya pikir belakang aja. Yang penting saya sudah melakukan yang saya buat untuk bisa mengasah skill saya, untuk bisa mengasah skill saya yang dulu memang belum terbentuk atau belum kayak terlihat gitu. Jadi enjoy yang dimaksud Mas Deril adalah Mas Deril lebih tenang ya ketika berkenal dengan orang baru, agar soft skill yang ada dalam diri Mas Deril, potensi yang ada dalam diri Mas Deril bisa keluar secara maksimal sehingga bisa menjadi hal yang menguntungkan dalam diri Mas Deril seperti itu ya. Oke baik Mas Deril, apakah ada yang bisa disampaikan lagi Mas Deril? Mungkin itu aja.
Oke, sudah cukup. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi kepada Bapak? Mungkin eh, apa ya, saya bakal berusaha untuk bisa lebih baik dari yang kemarin, Iya. atau saya bisa membuka soft skill saya yang mungkin belum terbuka atau belum terlihat yang dari dulu. Oke, baik. Jadi saya apresiasi ya, dan juga sangat bangga kepada Mas Daril. Mas Daril sudah menemukan solusi dari permasalahan Mas Daril sendiri, yaitu tidak memikirkan secara berlebihan dan lebih enjoy dengan orang baru seperti itu ya. Dan juga Mas Daril juga berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin, sehingga menemukan skill-skill yang ada dalam diri Mas Daril seperti itu ya Mas Daril. Oke, baik Mas Daril. Untuk menimbulkan skill-skill yang ada dalam diri Mas Daril, apa yang akan dilakukan Mas Daril? Nah, mungkin skill-skill saya itu yang mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang belum saya ketahui atau belum saya pernah lihat. Jadi saya mungkin bisa mencoba hal-hal baru itu untuk bisa mengasah skill-skill saya, atau bisa berguna untuk masa yang akan datang. Jadi perbuatan-perbuatan kecil yang saya buat, saya mungkin berharap itu bisa mengubah skill saya, atau mengubah hidup saya gitu, yang menjadi lebih baik, tidak introvert itu. Ya, oke, baik Mas Daril. Jadi cara menimbulkan skill-skill dalam diri Mas Daril adalah Mas Daril mencoba hal baru, hal-hal yang belum dilakukan sebelumnya, hal-hal yang belum dilihat sebelumnya, sehingga Mas Daril bisa belajar dari hal baru itu, dan dari hal baru itu Mas Daril bisa menimbulkan atau membuka skill-skill yang terpendam dalam diri Mas Daril seperti ya, sehingga skill-skill ini dapat berguna bagi perjalanan kegiatan sehari-harinya Mas Daril selanjutnya seperti Mas Daril ya. Apakah bisa dikatakan seperti Mas Daril? Bisa. Oke, baik Mas Daril. Apakah ada yang bisa sampaikan lagi Mas Daril? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, Bapak izin menyimpulkan ya dari apa yang disampaikan Mas Daril dari awal sampai sekarang seperti itu ya. Oke, baik Mas Daril. Jadi permasalahan Mas Daril adalah seorang introvert, kurang percaya diri ketika berkenalan dengan orang baru, takut salah, takut dinilai jelek, takut dinilai aneh-aneh, menjaga image seperti itu ya. Dan juga Mas Daril ini, rasa introvert ini tidak percaya diri ini ditimbulkan karena ada penyampaian orang tua di masa lalu, yang mana Mas Daril disampaikan kalau tidak boleh berbuat sesuatunya berlebihan, tidak boleh membuat onar secara berlebihan, ataupun onar dimaksud adalah kegiatan yang menimbulkan huru hara seperti itu ya. Sehingga menyebabkan Mas Daril malu untuk bergaul dengan seorang orang baru, ataupun bergaul dengan teman-teman yang sudah lama dikenal Mas Daril seperti itu ya. Oke, baik Mas Daril. Nah, dari situ juga Mas Daril menjadi pribadi lebih grogi ketika di depan kelas, ketika menyampaikan pendapat. Mas Daril selalu melakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu Mas Daril lebih tenang agar tidak grogi di depan kelas seperti Mas Daril ya. Oke, Mas Daril. Nah, dari situ juga Mas Daril kurang adanya pengalaman di organisasi, sehingga Mas Daril kurang memunculkan soft skill dalam diri Mas Daril untuk membantu Mas Daril menjadi pribadi yang tidak introvert, menjadi pribadi yang lebih percaya diri seperti Mas Daril ya. Apakah bisa dikatakan seperti itu Mas Daril? Apakah ada yang salah ataupun ada yang mau disampaikan lagi Mas Daril? Tidak, itu. Oke, sudah cukup Mas Daril ya. Oke, baik Mas Daril. Kalau sudah Mas Daril sudah menyampaikan ya sebuah masalahnya, dan saya sudah menyimpulkan dari permasalahan Mas Daril, dan Mas Daril sudah mengatakan iya dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Daril. Oke Mas, baik Mas Daril. Dan juga tadi Mas Daril sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Mas Daril. Saya sangat bangga dan bangga sekali karena Mas Daril bisa secara mandiri menemukan solusi jangka pendek ataupun jangka dekat ini yang bisa dilakukan Mas Daril agar Mas Daril bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan tidak introvert seperti itu ya Mas Daril. Oke, baik Mas Daril. Saya ingin mendengar perasaan Mas Daril setelah sesi konseling hari ini. Bagaimana Mas Daril? Setelah saya melakukan konseling ini, mungkin ada hal yang plong yang saya belum sampaikan kepada orang lain. Jadi saya mungkin ini bisa membuka skill saya yang memang dari dulu saya belum pernah lakukan, atau saya belum pernah sampaikan gitu. Jadi berharap ya mungkin lebih baik dari apa yang saya lakukan dulu. Jadi saya lebih berani untuk menyampaikan sesuatu, saya berani untuk menyampaikan apa yang saya rasakan, saya berani untuk menyampaikan apa yang
saya keluh kesahkan dari dulu yang belum bisa teromongkan atau bisa tersampaikan gitu. Ya. Oke, betul. Jadi perasaan Mas Daryl setelah melakukan sesi konseling hari ini adalah merasa lega, seperti itu ya. Mas Daryl bisa mengungkapkan apa yang sebelumnya belum pernah diucapkan oleh Mas Daryl kepada orang lain, seperti Mas Daryl ya. Oke, baik Mas Daryl. Dari sesi konseling tadi, perasaan lega tadi, bagaimana perasaan Mas Daryl dan juga apa yang akan dilakukan Mas Daryl ketika keluar dari sesi konseling hari ini? Oke, saya bisa membuka skill-skill saya yang belum saya dapatkan atau belum saya asah untuk bisa lebih baik daripada kemarin. Jadi saya berusaha untuk lebih baik dari di hari-hari selanjutnya. Jadi saya berusaha untuk bisa bermanfaat atau bisa bermanfaat bagi masa depan saya. Oke, baik Mas Daryl. Iya. Saya memahami apa yang disampaikan Mas Daryl tadi. Mas Daryl akan melakukan sesuatunya untuk menunjukkan atau mengeluarkan soft skill Mas Daryl agar berguna bagi orang lain dan berguna bagi selanjutnya seperti Mas Daryl. Oke, baik Mas Daryl, apakah ada yang disampaikan lagi? Sudah itu. Ya sudah Ya. Mas Daryl. Oke Mas Daryl, tadi sesuai kesepakatan kita ya, sesi konseling hari ini hanya berjalan 40 menit dan kebetulan sekarang sesi konseling hari ini kita berakhir. Apakah tidak mengapa Mas Daryl? Tidak apa-apa. Oke. Dan mungkin Mas Daryl jika membutuhkan sesi konseling selanjutnya, Mas Daryl dapat menghubungi Bapak nantinya ya. Bapak akan kasih nomor Bapak kepada Mas Daryl. Nanti Mas Daryl bisa WA melalui Bapak jika ingin melakukan sesi konseling ya, itu. Ataupun Mas Daryl bisa melakukan konseling di hari dan di jam di tempat yang sama seperti ini, bisa banget Mas Daryl ya. Bisa. Atau ya bisa banget. Atau Mas Daryl bisa request tempat di mana ataupun mau jamnya berapa, bisa nanti menghubungi Bapak seperti Mas Daryl ya. Oke, baik Mas Daryl, saya sangat bangga dengan Mas Daryl. Mas Daryl bisa menyelesaikan semua permasalahannya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga Mas Daryl menyadari bahwasanya rasa introvert itu, rasa kurang percaya diri itu ditimbulkan karena adanya pengalaman masa lalu yang ditimbulkan adanya tentang dari orang tua dan juga pengalaman dari diri Mas Daryl ketika SMA cari ikut organisasi ataupun bergaul dengan orang-orang lain seperti Mas Daryl ya. Oke, baik Mas Daryl, apakah dari sesi konseling hari ini sesuai dengan harapan Mas Daryl? Sesuai. Sesuai ya Mas Daryl ya. Oke, baik Mas Daryl. Oke, terima kasih Mas Daryl. Terima kasih ya sudah menghubungi Bapak, maksudnya datang ke Bapak dan juga berjalan dengan Bapak pada hari ini untuk melakukan sesi konseling individu. Saya sangat apresiasi ya. Terima kasih Mas Daryl ya. Oke, baik Mas Daryl, mungkin itu saja ya sesi konseling kita hari ini, dan nantinya Mas Daryl bisa menghubungi Bapak. Nanti Bapak kasih nomor teleponnya Mas Daryl ya. Oke, baik Mas Daryl. Mungkin Mas Daryl bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya atau kegiatan sehari-harinya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita beranjak? Ya, saya juga terima kasih Ya. untuk Bapak mendengarkan keluh kesah saya atau hal-hal yang saya belum bisa ada jalan keluarnya, Ya. menjadi ada sedikit jalan keluarnya untuk bisa saya melangkah ke depan lagi ya. Saja. Ya. Oke, baik, terima kasih kembali Mas Daryl ya. Oke, baik, mungkin bisa saja Mas Daryl. Ya Mas Daryl, silakan Mas Daryl bisa melanjutkan kegiatannya ya. Oke, saya antar Mas Daryl ya. Ya.